Selamat pagi Rion. Selamat pagi Pak. Aduh, bagaimana kabar kamu hari ini? Baik Pak. Bapak Oke. gimana? Puji Tuhan baik. Bapak itu sudah, kalau nggak salah sudah seminggu ini ya Bapak belum masuknya. Terakhir kita ketemu minggu lalu. Lalu iya Pak. Hari ini bagaimana? Apakah kamu sehat-sehat? Puji Tuhan Pak sehat. Oke, sudah sarapan? Baru sudah selesai itu Oke, Pak. pasti hari ini sudah bersemangat untuk masuk sekolah ya. Iya Pak. Nah, kali ini pada pembelajaran kita pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu tentang apa? Pembelajaran kita minggu lalu. Minggu lalu itu tentang sakramen Ekaristi. Oke, tentang sakramen Ekaristi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita awali dulu dengan doa. Boleh Rian bawa kita dalam doa dulu Rian? Boleh Pak. Oke. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi ini karena kami boleh berjumpa dengan Bapak Egi untuk pelajaran selanjutnya. Berkatilah kami agar pelajaran pagi hari ini dapat memberi manfaat bagi kami dan dikarunia kesehatan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Rio. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu tentang sakramen Ekaristi. Nah, di pertemuan awal kita sudah belajar tentang sakramen baptis. Habis itu sakramen Ekaristi, dan yang terakhir ini kita akan bersama membahas tentang salah satu sakramen inisiasi, yaitu tentang sakramen Krisma atau dikenal sebagai sakramen penguatan atau sakramen pendewasaan iman. Nah, kalau boleh Bapak tahu, minggu lalu kita belajar tentang sakramen Ekaristi. Kira-kira apa yang Rion ingat dari pembelajaran kita minggu lalu? Sakramen Ekaristi itu tandanya Yesus hadir secara nyata lewat roti dan anggur ya Pak ya? Oke, dalam perayaan Ekaristi. Ekaristi. Bisa gitu ya Pak ya? Ya, bisa. Itu kita ikut perayaan Ekaristi setiap minggu. Artinya di mana Yesus itu hadir secara nyata dalam perayaan Ekaristi, yang hadir melalui imam yang memandu kita atau memimpin kita di dalam perayaan Ekaristi itu sendiri. Nah, pada pagi hari ini kita akan bersama melanjutkan pembelajaran kita tentang sakramen-sakramen inisiasi ya. Ini Bapak ada punya buku baru tentang sakramen inisiasi. Nah, yang pada pagi hari ini kita akan bersama melihat sakramen ini. Salah satunya itu sakramen Krisma. Nah, sakramen Krisma itu dikenal sebagai sakramen pendewasaan iman. Nah, di mana dalam sakramen ini seseorang yang menyatakan diri sebagai orang Katolik setelah menerima sakramen baptis, komuni pertama, lalu perayaan Ekaristi, dia mengikuti secara penuh, boleh menerima sakramen atau tubuh dan darah Kristus. Nah, setelah itu pada tahap berikutnya seorang Katolik untuk diperkenankan menerima sakramen Krisma atau sakramen pendewasaan iman. Supaya apa, Rion? Nah, sakramen Krisma ini supaya seseorang yang sungguh-sungguh Katolik mampu memelihara iman secara dewasa dan mampu mempertanggungjawabkan iman yang dia imani. Nah, siapa yang dia imani itu adalah Tuhan Yesus. Nah, sekarang kan Rion sudah kelas 12. Nah, sebentar lagi akan mengikuti ujian nasional dan sudah secara otomatis akan semakin dewasa, baik di dalam sikap, perilaku, dan terutama dalam iman harus lebih dewasa. Nah, begitu. Jadi sakramen inisiasi, salah satunya sakramen Krisma ini merupakan sakramen yang diterima seseorang sebagai pendewasaan iman. Nah, apa-apa saja syarat untuk menerima sakramen Krisma? Nah, tentu dalam proses untuk menerimanya itu melalui beberapa proses ataupun syarat-syarat. Yang pertama harus menerima sakramen baptis dulu. Yang kedua apa? Komuni pertama atau perayaan Ekaristi. Habis itu sebelumnya ada sakramen tobat dulu. Habis itu baru diperkenankan untuk menerima sakramen Krisma. Nah, ada satu pertanyaan Bapak untuk Rion sebagai apa ya? Rion bisa melihat sejauh mana sih Rion itu melihat sakramen Krisma dalam gereja Katolik itu seperti apa?
Nah, menurut Rion, apa sih sebenarnya sakramen Krisma itu menurut Gereja Katolik? Tadi kan Bapak menjelaskan kalau sakramen Krisma itu tandanya itu dewasa dalam iman ya Pak ya. Berarti kalau saya pribadi menganggap bahwa sakramen Krisma itu dengan sadar bahwa sejak sekian lama kita berada di Gereja Katolik, maka kita harus dengan sukarela dengan iman untuk menyatakan bahwa saya sudah siap, bahwa saya sudah dewasa untuk menerimanya, untuk mengimani Yesus Kristus. Oke, luar biasa. Nah, begitu supaya iman kita semakin didewasa. Karena salah satu syarat untuk menerima sakramen Krisma ini adalah yang pertama seperti tadi Bapak jelaskan, harus menerima sakramen inisiasi yang sebelumnya harus diterima, dan juga harus melewati beberapa masa, beberapa tahap yang harus diikuti dalam prosesnya itu. Nah, untuk proses penerimaan sakramen Krisma itu sendiri itu melewati beberapa tahap seperti masa katekumenat, yang dimana pada masa itu kita diberi pembekalan semacam bagaimana ataupun sejauh mana kita itu mengenal pribadi Yesus dalam kehidupan gereja. Nah, selain itu bagaimana kita mengenal iman Katolik lebih jauh dalam kehidupan gereja. Bagaimana kita melihat sejauh mana kita mengimani Yesus itu dalam kehidupan kita sehari-hari, baik kita secara pribadi, sesama, maupun dengan Tuhan sendiri, yaitu Yesus yang kita imani. Nah, oleh karena itu sakramen Krisma yang merupakan bagian dari sakramen inisiasi yang harus diterima seseorang untuk masuk ke dalam Gereja Katolik itu adalah sakramen penguatan atau sakramen pendewasaan iman, yang sebagai tanda bahwa orang itu sungguh-sungguh dewasa dalam iman kekatolikannya di dalam Gereja Katolik itu sendiri. Nah, seperti itu Rion. Jadi ada beberapa masa dalam proses tahap itu, seperti misalnya biasanya dilakukan kurang lebih ya selama 6 bulan bahkan sampai 1 tahun. Itu masa-masa yang harus dilewati dalam proses yang disebut dengan masa katekumenat atau pembelajaran. Nah, kalau Bapak boleh tahu, apakah Rion sendiri sudah menerima sakramen Krisma? Sudah Pak. Kapan? Waktu SD Pak. Waktu SD. Waktu SD belum. Waktu SD masih kecil, usianya belum. Berarti aku boleh tanya dong Pak? Boleh. Kan Apakah? Boleh. Kalau misalnya Rion mau tanya boleh. Kan ada temanku itu kan terima sakramen inisiasinya itu pas dia SMP, ada juga yang SMA. Terus aku yang terima pas SD itu, apakah terima sakramen itu tergantung umur nggak Pak? Oke, untuk menerimanya itu ada batas-batas umur yang harus sebagai syarat untuk menerima sakramen Krisma yang sakramen baptis, lalu ekaristi, baru menerima itu. Tentu pasti Rion biasanya orang menerimanya itu ya kelas 2 ataupun kelas 3 SMP. Kalau SD mesti masih kecil, jadi belum boleh. Tapi aku dulu selesai komunitas pertama kelas 4, kelas 5 aku terima. Kelas 5 sudah terima. Rion usia berapa? Kira-kira 11 tahun. Berarti itu sudah boleh, artinya sudah didewasakan dari sisi iman. Rion sudah didewasakan sehingga diperbolehkan untuk menerima sakramen Krisma. Berarti tergantung siapnya. Ya, siap atau tidak dari batinnya Rion itu sendiri. Seperti itu. Sebagai tugas untuk Rion. Nah, sebelumnya Bapak ingin tanya dulu, apakah sejauh yang Bapak jelaskan dari tadi, apakah ada yang Rion tangkap ataupun Rion pahami, atau ada sesuatu yang Rion belum pahami dari penjelasan Bapak sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kita pada pagi hari? Tadi kan Bapak sudah jelaskan bahwa sakramentisasi itu sakramen pendewasaan dalam iman. Tapi aku bingung Pak, siapa yang memberikan sakramen itu Pak? Apakah Romo, Budi atau siapa? Oke, nah menarik pertanyaannya Rion. Jadi yang menerimakan atau memberi sakramen Krisma itu adalah seorang uskup. Tidak boleh Romo. Enggak boleh. Jadi yang memberi itu adalah seorang uskup yang ditandai dengan menerima minyak suci yang biasanya dianukan ke sebelah pipi, diberikan ke sebelah pipi. Ya, seperti itu. Apa kalian sudah menerima itu dari tangan uskup? Iya, karena sudah ditampakkan.
Oh, bukan itu bukan ditampar, tapi Oh, Bapak bukan. Uskup memberikan minyak Bukan. suci hanya sebatas berikan begini saja sebagai pengurapan minyak suci ataupun minyak krisma kepada seorang yang menerima sakramen krisma itu sendiri di dalam gereja Katolik. Apakah masih ada dia? Berarti kan yang ada yang dikasih itu Pak ya. Ya, setelah diberi begini baru diberi minyak suci, biasanya seperti itu oleh Bapak Uskup biasanya. Itu sih Pak. Itu ya, oke. Nah, sebagai tugas rumah, Rian boleh catat ya, Rian ada bawa alat tulis nggak Rian? Tidak ada. Oke, sekarang kamu pakai bolpoin Bapak ya, kamu boleh catat sebagai tugas rumah. Besok akan kita bahas lagi. Nah, coba Rion catat sebagai tugas rumah apa sih yang menjadi tugas seorang Katolik dalam menerima sakramen krisma itu sendiri. Setelah menerima sakramen krisma itu apa tugasnya? Oke ya, sudah dicatat Rion? Sudah Pak. Oke. Nah, begitu Rion. Jadi sakramen krisma itu kita terima setelah menerima beberapa sakramen inisiasi sebelumnya, baru diperbolehkan atau diperkenankan untuk menerima sakramen krisma di dalam gereja Katolik. Oke, karena waktu kita juga sudah menunjukkan jam dan kemudian habis ini akan ada mata pelajaran berikutnya. Habis ini pelajaran apa ya? Aduh, matematika Pak. Oh, matematika. Siapa ininya gurunya? Aduh, Fasil. Oh, Pak Sil. Oke, itu teman baik Bapak itu di waktu kuliah dulu sama Bapak tuh. Biasanya begitu, dia orangnya asik, pandai dia ngajar matematika. Oke, kalau gitu apakah boleh kita tutup dengan doa ya? Boleh Pak. Oke, mari kita doa ya. Sekarang giliran Bapak yang tutup dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang menyertai kami dalam proses belajar mengajar ini bersama dengan Rion. Semoga materi yang kami berikan, yang saya sampaikan dapat berguna baginya dalam melanjutkan proses belajarnya di tempat ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Rion, selamat Terima kasih, Pak. pagi. Selamat pagi, Pak.